orang yang berpikiran bekerja di sebuah perusahaan besar dapat mendapat gaji yang lumayan besar. Dan itu adalah salah satu hal yang didambakan. Namaku Ridwan. Sejak sekolah aku terbiasa dipanggil dengan nama Iwan. Aku tinggal di Dayakolot. Dan malam ini aku akan menceritakan kisahku yang tidak pernah bisa kulupakan dan juga tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya akan mengalami hal ini. Setelah lulus SMA dan mendapatkan hasil kelulusan yang memuaskan, aku pun langsung mendapatkan tawaran bekerja di salah satu perusahaan besar yang masih berada di Bandung. Di sebuah pabrik yang dibilang cukup lama berdiri. Saat mendapatkan tawaran pekerjaan itu, tanpa pikir panjang, aku langsung bersedia. Ya, itu mencari pengalaman, pikirku. Aku pun mulai masuk kerja. Aku ditempatkan di bagian twisting yang terletak di gedung kedua dari arah depan pabrik. Bagiku yang masih awam, tempat ini terasa sangat asing. Tempatnya memang luas, sehingga ruangan itu memungkinkan dibagi menjadi dua bagian, dengan jaring besi tinggi sebagai pemisahnya. Lalu di sebelahnya dijadikan ruang kerjaku yang dipenuhi mesin-mesin. Dan di sebelahnya lagi dijadikan sebagai gudang pakan benang yang tiap malam selalu gelap dan sepi. Tidak ada orang. Seperti peraturan pada umumnya, di sini aku bekerja dibagi ke dalam 3 shift. Karena aku masih anak baru saat itu, di minggu pertama aku mendapatkan jadwal bekerja di shift 1, yaitu shift pagi. Namun, ternyata semua tidak berjalan lancar seperti yang aku bayangkan. Mungkin karena ini pengalaman bekerja pertamaku juga. Aku masih merasa belum nyaman di sini. Baik dari suasananya ataupun yang lainnya. Sebagai orang baru, aku sedikit kesulitan mencari teman. Salah satu kesulitanku juga ketika bekerja di sini adalah ketika berkomunikasi dengan beberapa teknisi yang berasal dari luar negeri. Ya, di pabrik ini ada beberapa tenaga asing yang direkrut. Orang-orang bilang sih mereka dari negara Taiwan. Memang tidak terlalu banyak, hanya 3-4 orang saja. Sampai setelah berjalan selama 1 minggu aku bekerja, aku mulai mendapatkan beberapa teman, baik yang satu divisi denganku, bahkan yang di luar divisiku. Dan keadaan pekerjaanku pun semakin membaik. Aku mulai bisa beradaptasi. Singkat cerita, 2 minggu aku bekerja di sana, akhirnya aku mendapatkan bagian untuk bekerja di shift malam. Saat itu, aku bekerja seperti biasa. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata shift malam sangat berbeda. Kejenuhan mulai terasa. Ditambah, aku harus beradaptasi kembali dengan jam tidurku. Di sela-sela pekerjaanku, sesekali ku coba buang rasa jenuh itu dengan bernyanyi kecil di ruangan yang kebetulan diisi oleh beberapa orang saja. Jadi aku tidak berasa begitu malu ketika itu.
tahu. Ada orang yang seakan meneriakiku, dan aku pun berhenti. Ya, aku menengok ke arah suara itu yang tepatnya berada di belakangku. Tapi ketika kulihat tidak ada seorang pun yang melihat ke arahku. Semuanya kulihat fokus bekerja. Aku pun coba bertanya pada salah satu rekanku yang tak jauh dari tempatku. Bro, tadi lo yang kayak gitu ya? Dan gue diem. Dia pun jawab, bukan. Dan bahkan dia pun tidak mendengar ada yang begitu kepada aku. Aku mulai heran. Namun ketika aku lihat, memang semuanya yang ada di ruangan ini terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ya, pastinya tidak peduli dengan nyanyianku tadi. Aku masih tetap diam dan bertanya-tanya dalam hati. Siapa ya? Nah, gak penting. Aku pun menghiraukannya. Waktu pun berlalu dan alarm penanda jam istirahat pun berbunyi. Kulihat jam sudah menunjukkan tengah malam, sekitar jam 1:30 pagi. Kuambil makananku dan segera menuju ke tempat makan. Di sela-sela istirahat, aku coba menceritakan apa yang kualami tadi. Ketika aku ceritakan, temanku malah tertawa. Dia bilang, mungkin ada yang usil denganku. Ketika aku tanya siapa, dia bilang, mungkin pegawai yang dulunya di sini. Maksudnya apa sih? Pegawai yang dulu di sini terus usil. Aku bertanya dengan dia siapa yang dia maksud. Karena setauku yang bekerja di shift malam denganku malam ini adalah pegawai-pegawai yang juga statusnya masih baru, bukan pegawai yang dulu. Belum sempat aku bertanya lebih jauh lagi, temanku itu pergi meninggalkanku karena ingin ke kamar mandi katanya. Sudahlah, selesai makan, karena masih ada waktu istirahat, aku putuskan untuk pergi ke lantai 6 yang ada di atas untuk sekedar menghirup udara segar. Naiki lift menuju lantai atas. Rasa kantuk mulai terasa kembali olehku. Jujur, jika disuruh memilih shift pagi atau malam, aku lebih memilih shift pagi. Karena jam pagi tidak merusak jam tidurku. Namun mau gimana lagi? Aku masih baru di sini. Jadi belum bisa memilih-milih seenaknya. Satu persatu lantai ku naiki. Saat itu posisi di lift hanya aku sendiri. Aku pun kembali bersenandung untuk menghilangkan rasa kantukku.
Dan belum sampai aku di lantai atas, pintu lift terbuka di lantai 3. Kulihat ada seseorang yang masuk. Badannya tinggi, besar, dan mukanya terlihat asing olehku. Aku pun jadi teringat cerita temanku. Kalau memang di sini ada teknisi asing yang bekerja. Dia pun masuk, melempar senyum padaku, dan berdiri di belakangku. Ya, dia orang asing dari luar negeri. Aku pun tidak tahu harus menyapa apa. Aku sedikit gugup. Karena aku kurang pandai berbahasa asing. Lift pun kembali naik. Kulihat jam di handphoneku, waktu istirahat tinggal 15 menit lagi. Mencoba memecah suasana lift yang sangat hening. Aku pun bersenandung lagi. Sampai aku mendengar suaranya mirip seperti yang tadi ku dengar di ruang kerja. Ya, suara seperti seseorang yang tadi menghentikan senandungku. Dan kini pun tepat suaranya dari belakangku. Refleks aku pun membalikkan badan. Dan ketika aku berbalik, kulihat karyawan orang asing itu kini berdiri membelakangiku. Dan anehnya dia terus-terusan berbisik seperti menyuruhku untuk diam. Iya, badannya menghadap ke arah lift, mempunggungiku. Entah kenapa yang dilakukan oleh orang itu sedikit aneh. Aku pun coba menanyakan keadaannya kenapa. Aku menempuk pundaknya dan ketika dia berbalik, apa yang kulihat sebelumnya kini berubah. Aku kaget setengah mati ketika kulihat banyak darah di sekujur tubuhnya. Mukanya hancur dan mulutnya menganga dengan lidah yang menjulur keluar. Dengan tatapan matanya yang sangat menakutkan. Tercium seketika bau busuk menyeruak di dalam lift ini. Aku hanya bisa terdiam saat itu. Perlahan tangannya mulai menggenggam tanganku. Terasa genggaman tangannya sangat dingin. Dan semakin lama dia menggenggamku semakin erat. Aku coba menahan kesakitan. Aku coba melepaskan genggaman ini sambil terus berdoa sebisaku. Hingga lift pun sampai di lantai 6. Dan ketika lift terbuka, aku langsung berlari keluar dari lift itu. Aku langsung berlari ketakutan menuju teman-temanku yang sudah berada di lantai 6. Mereka pun panik bertanya padaku kenapa. Aku pun ceritakan apa yang kualami tadi. Dan
teman-temanku pun menyimpulkan mungkin itu adalah salah satu sosok karyawan yang dulu bekerja di sini. Tragisnya, karyawan itu meninggal karena terjatuh dari gedung. Dan kabar yang beredar, kematiannya cukup tragis karena jatuh dari lantai 6. Dan mungkin yang kulihat adalah sosok karyawan itu. Entah kenapa malam itu sosok itu bisa bertemu denganku. Apa mungkin aku hanya sial, atau sosok itu ingin berkenalan denganku. Sejak kecil, meskipun aku seorang wanita, namun aku dikenal dengan seseorang yang cukup pemberani. Namaku Amanda. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Manda. Ini ceritaku ketika aku masih kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di daerah Lengkong, Bandung. Tepatnya ketika aku dan beberapa temanku sedang mengerjakan tugas akhir semester. Aku dan teman-temanku sudah sepakat untuk mengerjakan tugas akhir di salah satu apartemen temanku yang ada di daerah Bandung Timur. Malam itu hujan cukup deras. Namun untungnya kami sudah sampai di apartemen Cika, salah satu temanku. Apartemen Cika berada di lantai 8. Ketika di dalam lift, sedikit penasaran, aku bertanya pada Cika. Cik, kalau nggak salah, apart ini tuh katanya horor ya? Bener nggak sih? Lebih horor tugas kita kali, Man, kalau sampai gak beres. Beneran. Gue kepo nih. Lu nggak takut apa? Suka ada sih yang nemenin. Maksudnya yang nemenin gimana, Cik? Ya gitu aja deh. Kadang suka ada suara-suara gak jelas gitu kalau malam. Ih, serem dong, Cik. Kok lu berani sih? Cika pun menjawab sudah biasa. Sambil berjalan keluar lift dan menuju kamarnya. Kami pun masuk ke dalam kamar Cika. Di dalam kamar hanya ada kami bertiga. Ada aku, Cika, dan satu temanku yang lain. Kulihat hujan masih turun cukup deras. Gemuruh petir terdengar jelas olehku. Mungkin karena posisi kamar Cika juga yang berada di lantai 8. Kami pun lanjut mengerjakan tugas hingga waktu pun berlalu. Singkat cerita, tugas kami pun hampir selesai. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam.
Ketika aku sedang fokus mengerjakan tugasku, samar terdengar suara seperti ketukan. Namun suara ketukan itu tidak terlalu keras. Iya, terdengar seperti suara ketukan pulpen yang diketuk di atas meja. Aku pun melihat ke sekitar, ke arah teman-temanku. Dan ketika aku lihat, mereka berdua tidak menggunakan alat tulis. Mereka terlihat masih fokus di depan laptopnya masing-masing, sambil menggunakan earphone. Guys, denger deh. Ada suara ketukan gitu gak sih? Ku coba menanyakan apa yang ku dengar pada temanku. Namun, mereka bilang tidak mendengar. Ku coba berpikir positif. Mungkin suara yang ku dengar bukan berasal dari kamar ini. Sampai selang beberapa saat, ketukan itu terdengar lagi. Sekarang suaranya makin terdengar jelas. Namun kulihat lagi ke arah kedua temanku. Mereka seperti tidak mendengar apa-apa. Aku sedikit heran dan bertanya dalam hati, apa aku saja yang mendengar suara ketukan itu? Merasakan hal itu, aku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menuju toilet untuk mencuci muka. Mungkin ini karena aku terlalu kecapean, jadi pikiranku kemana-mana. Singkat cerita, kami pun selesai. Temanku yang lainnya mengajakku untuk menginap saja di apartemen Cika. Namun aku menolaknya karena belum izin pada orang tuaku. Sebelum pulang, aku sempat menanyakan pada Cika. Masih penasaran dengan apa yang kudengar tadi. Namun lagi dan lagi, Cika tidak menjawabnya. Dia hanya menyampaikan padaku hati-hati di jalan dan terima kasih sudah menemaninya. Lu Cik, main rahasia-rahasiaan. Ya udah deh, gue duluan ya semuanya. Bye. Aku pun jalan menuju lift dan segera menekan tombol lift. Tak lama dari itu, lift pun terbuka. Dan kulihat tidak ada siapa-siapa. Aku pun segera masuk dan langsung menekan tombol menuju lobi. Sampai aku pun mengambil handphoneku. Kulihat sebuah nomor tidak dikenal. Halo? Halo? Siapa ini? Namun tidak ada jawaban. Halo? 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 Mungkin karena di dalam lift juga, jadi tidak ada sinyal. Tak ada jawaban lagi, aku pun menutup teleponnya. Dan tak lama dari itu pun, lift pun terbuka. Aku langsung berjalan menuju keluar dan segera pulang. Sesampainya di rumah, aku segera masuk kamar. Karena sudah terlalu larut dan lelah sekali. Kuputuskan untuk langsung tidur saat itu. Kurebahkan badanku di atas tempat tidur.
Rasa kantukku seperti tidak bisa kutahan malam itu. Aku mengambil posisi tidurku. Kupeluk gulingku dan mencoba kembali terlelap. Sampai tiba-tiba karena sangat mengantuk, aku membiarkannya. Namun lama-kelamaan malah semakin menggangguku. Kulihat nomor yang tidak kukenal tadi. Iya, halo. Siapa ini? Gak usah diam-diam gini deh. Gak usah jahil. Gak ada kerjaan banget sih. Tidak ada jawaban apa-apa. Aku pun menutup telepon itu. Duh, aneh banget sih. Udah tahu ngantuk banget, jadi susah tidur kan? Orang yang menjahiliku itu berhasil membuatku tidak bisa tertidur nyenyak lagi. Aku terduduk diam. Sampai tiba-tiba, aduh, ini bener-bener ya. Dengan kesal, langsung mengangkatnya. Iya, Hal. Saya di belakang. Suara seorang perempuan. Dan tak lama dari itu, telepon pun terputus. Lalu ku dengar suara ketukan yang tadi ku dengar di apartemen Cika. Hah? Aku perlahan mencari arah suara itu. Dan ketika aku berbalik, astaga! Berdiri sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat pucat. Memakai baju lengan pendek berwarna kusam dan rok hitam selutut. Dan kakinya tidak memakai alas kaki. Dia berdiri di samping meja belajarku. Bola matanya berwarna putih. Dan di sepanjang wajahnya terlihat gerak urat-urat wajahnya. Kukunya kulihat sangat panjang sekali. Sambil mengetukkan ke atas meja. Aku pun teriak ketakutan. Badanku bergetar tidak karuan. Sampai aku tidak tahan lagi. Dan di sana aku mulai tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Kulihat hari itu sudah siang. Aku langsung menghubungi Cika dan menyuruhku untuk ke rumah. Setelah Cika datang, kuceritakan semua yang kualami semalam. Awalnya Cika tidak mau bercerita apa-apa. Sampai akhirnya dia pun bilang bahwa dulu pernah ada seorang wanita yang jadi korban pembunuhan di samping kamarnya. Entah ada hubungannya dengan kejadianku semalam. Cika bilang mungkin saja itu adalah sosoknya yang berusaha berkenalan denganku dan mengikutiku sampai akhirnya menampakkan dirinya. Tren mengoleksi barang antik atau vintage memang sedang marak saat ini. Dan bisa jadi disenangi oleh banyak orang. Namun
Namun bagiku, mendengar kata barang antik sebenarnya menjadi sebuah mimpi buruk. Ketika aku telah mengalami kejadian yang akan kuceritakan malam ini. Barang-barang yang antik atau sudah tua memang selalu menyimpan cerita-cerita di dalamnya. Dan itulah yang terjadi padaku. Namaku Rian, seorang pegawai swasta di sekitaran Buah Batu. Kejadian ini terjadi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Ini bermula setelah aku dan keluarga kecilku memutuskan untuk membeli rumah di kompleks sekitaran daerah Buah Batu. Kami memutuskan untuk membeli rumah baru agar jarak rumah ke kantor menjadi lebih dekat. Singkat cerita, kami pun pindah. Setelah beres-beres mengangkut semua barang, kami pun melakukan pindahan di rumah baru itu. Rumah yang sederhana, hanya ada 2 kamar tidur dan beberapa ruangan saja. Setelah selesai memasukkan barang ke dalam rumah dan merapikannya, jika dilihat lagi, rumah ini ternyata cukup besar dari yang kita duga. Banyak beberapa sudut kosong yang memang belum terisi. Karena memang barang-barang yang kami bawa ke rumah ini bisa dibilang sedikit. Bahkan kami belum punya lemari untuk menyimpan semua baju. Tapi itu bukan masalah. Ya, untuk barang-barang nanti kami akan menyicilnya satu persatu. Suasana di rumah ini menyenangkan, nyaman, bersih. Keamanan juga terjaga dengan adanya satpam yang selalu berkeliling. Tetangga di sini pun ramah. Kadang mengirimi kami makanan. Salah satunya adalah tetangga sebelah rumahku yang dihuni oleh Kang Ferry namanya, dan juga Kang Jeffrey yang berprofesi sebagai seorang seniman, pelukis, dan juga mempunyai usaha. Karena sangat dekat dengan rumahku, aku seringkali datang ke rumahnya. Rumah Kang Ferry sangat unik. Di dalam rumahnya banyak karya seni, ada lukisan, patung, dan lainnya. Rumahnya nampak seperti tempat pameran. Aku dan beberapa warga komplek di sana kadang sering berkunjung ke rumah Kang Ferry ketika dia mempunyai karya yang baru, untuk mengapresiasinya. Hingga beberapa minggu aku tinggal di sana, aku dapat kabar bahwa Kang Ferry akan pindah ke Bali bersama keluarganya. Mendengar kabar itu, aku pun langsung berkunjung lagi ke rumah Kang Ferry. Dan Kang Ferry pun mengiyakan bahwa dia akan pindah
karena akan mengurus usaha mereka di sana agar lebih fokus. Kang Ferry pun menambahkan, jika aku ingin mengambil beberapa perabotan atau karya-karyanya yang ada di rumahnya, yang sekiranya tidak akan dia bawa, itu sangat diperbolehkan. Karena dia cukup malas untuk memindahkan barang dari rumah lama ke rumah baru. Dan katanya pun ada beberapa barang yang memang tidak diperlukan lagi. Mendapat tawaran itu, aku pun menerimanya dengan senang hati. Ya, hitung-hitung sebagai kenang-kenangan dari Kang Ferry. Esoknya, aku pun datang ke rumah Kang Ferry, berniat untuk meminta beberapa lukisan atau karya seni yang mungkin bisa dipajang di rumahku yang kosong itu. Beberapa tetanggaku juga ada yang mengambil kursi santainya, meja untuk kopi, sampai aku menemukan sebuah lemari pakaian yang terlihat cukup tua. Lemari ini untuk orang seukuranku yang tidak mengerti seni. Lemari itu cukup unik dan bernilai seni. Mulai dari kakinya, pintunya, bahkan gagang pintunya semuanya diukir. Lemari ini cukup besar, sehingga rasa-rasanya tidak mungkin Kang Ferry membawanya ke rumah baru. Jadi kalau bisa diminta, ya lumayan. Karena di rumah kami memang sedang membutuhkan lemari besar. Daripada beli, begitu pikirku. Aku pun coba tanyakan pada Kang Ferry tentang lemari itu. Kang Ferry bilang, sebenarnya lemari itu tidak pernah dipakai, hanya disimpan di gudang dan ingin dibongkar atau bahkan dibuang. Dia pun tidak berniat memberikannya. Namun jika aku ingin, Kang Ferry akan memberikannya. Aku pun tersenyum lebar dan mengangguk mengiyakan bahwa aku akan mengambil lemari tua itu. Singkat cerita, Kang Ferry pun memberikan lemari itu. Untuk memindahkan lemari tua itu, kami cukup bersusah payah karena lemarinya cukup besar dan berat. Kang Ferry bahkan kembali menanyakan padaku apa aku yakin ingin mengambil lemari ini, karena lemarinya sudah cukup tua, desainnya kuno, dan ukurannya cukup besar. Kang Ferry lebih menyarankanku untuk membeli yang baru. Aku pun berkata padanya bahwa aku yakin untuk mengambil lemari ini, karena untuk saat ini, ya, kami sedang butuh. Lagian tidak ada budget juga untuk membeli lemari baru. Lemari pun berhasil dipindahkan masuk ke rumah kami. Karena ukurannya yang besar, lemari itu ditempatkan di kamar belakang yang jarang ditempati, dan hanya dijadikan tempat bermain anak. Karena aku, istri dan anakku biasanya tidur bertiga di kamar depan, jadi kamar yang satunya masih kosong. Hari demi hari pun berlalu.
Kang Ferry pun pindah ke Bali. Seminggu kemudian, mulailah terjadi hal-hal yang aneh. Semenjak lemari itu ada di rumah kami, aku ingat hari itu hari Kamis, malam Jumat. Malam itu cuaca sedikit panas. Bisa dibilang tidak semestinya. Harusnya ketika malam di tempat ini udara cukup dingin. Tapi ini terasa sangat panas, bahkan sampai anakku tidak berhenti menangis karena kepanasan. Dan dia tidak bisa tidur. Aku pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari kamar depan itu agar istri dan anakku bisa tidur lebih leluasa dan tidak kepanasan. Aku pindah ke kamar belakang, kamar yang ada lemari tua dari Kang Ferry itu. Setelah anakku tidak rewel dan bisa tertidur nyenyak, aku pun putuskan untuk bersantai dulu di kamar belakang, karena memang di sana ada juga tempat tidur yang biasa dipakai bersantai-santai dan tempat bermain anakku. Saat itu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Aku bersantai di sana sambil bermain game di handphone. Hingga rasa kantuk pun mulai datang. Aku matikan lampu dan mulai memejamkan mata hingga akhirnya aku terlelap. Entah untuk berapa lama aku terlelap, sampai aku terbangun karena mendengar suara bising di lemari. Iya, suara itu berasal dari pintu lemari tua itu. Yang memang ketika pintu lemari ini dibuka, terdengar suara yang cukup nyaring. Suara berdenyut dari pintu lemari itu terus terdengar olehku. Aku pun membuka mataku dengan perlahan. Keadaan kamar saat itu gelap, tapi masih ada pencahayaan dari ruang tengah, sehingga sedikitnya aku masih bisa melihat. Dalam gelap aku pun coba melihat lemari itu. Aku coba berpikir positif. Mungkin saja hanya terkena angin. Tapi angin dari mana? Aku lebih fokus lagi melihat ke arah pintu lemari itu. Dan memang terlihat pintu lemari itu bergerak. Seperti ada yang membuka tutup. Jelas, jika gerakannya seperti ini tidak mungkin angin. Karena pintu lemari itu terus dibuka dan ditutup
seperti ada yang memainkannya. Bulu kuduku merinding seketika. Pintu itu bolak-balik membuka dan menutup secara perlahan. Semakin lama aku perhatikan, bukannya berhenti. Pintu lemari itu semakin cepat bergerak membuka dan menutup. Seperti ada yang ingin keluar dari dalam lemari itu. Sampai kini pintu itu tidak bergerak. Ya, pintu itu sudah tidak bergerak. Dan tiba-tiba pintu itu perlahan terbuka. Dan kali ini terbuka sangat lebar. Hingga astaga. Ketika pintu lemari itu terbuka sangat lebar, terlihatlah sosok yang sedang berada di dalam lemari itu. Ya, dalam lemari itu kulihat ada sosok yang terbalut kain putih lusuh. Dan bentuknya itu pocong. Wajahnya hitam, rusak dan teksturnya terlihat kulitnya retak. Matanya merah melotot ke arahku. Di sela-sela mulutnya mengalir cairan seperti darah sambil mengeluarkan suara yang mengerikan. Badanku langsung kaku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seluruh badanku tak bisa digerakkan. Bahkan menggerakkan jari pun aku tak sanggup. Suaraku pun tak keluar. Mataku seperti terus dipaksa melihat sosok itu. Aku paksakan untuk pejamkan mataku sambil terus membaca doa yang bisa melindungiku. Setelah suara itu tidak terdengar lagi, aku pun coba kembali membuka mata. Dan sosok itu sudah tidak ada di dalam lemari. Namun keadaan lemari masih terbuka. Sosok itu sudah hilang. Ternyata sosok itu kini sudah berada tepat di sampingku. Kali ini sangat jelas. Dan sosoknya kini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Badan makhluk ini sangat besar. Dan perlahan sosok ini melayang. Lalu berkeliling memutari kamar. Namun arah wajahnya terus melihat ke arahku. Iya, sosok pocong ini melayang mengelilingi kamar sambil terus menatapku dengan sangat mengerikan. Aku pun tidak kuat lagi menahannya. Hingga badanku mulai melemas
Aku seakan kehabisan tenaga hingga aku pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, aku pun dibangunkan oleh istriku untuk bersiap-siap sholat subuh. Pikiranku yang masih syok membuatku hanya diam, dan aku pun tak bercerita apa-apa. Paginya, barulah saat pikiranku mulai tenang, aku mencoba menelpon Kang Ferry dari kantor. Aku menceritakan semua yang kualami semalam. Mendengar itu, Kang Ferry pun akhirnya memberikan jawaban yang cukup membuatku terkejut. Ia meminta maaf pada aku karena tidak memberitahu soal lemari tua itu. Bahwa memang di lemari tua itu bisa dibilang ada penunggunya. Lemari itu peninggalan almarhum kakeknya. Kang Ferry berkata bahwa dulu dia pun pernah diteror sosok pocong dari lemari tua itu. Sampai akhirnya ia pun menyimpan lemari tua itu di gudang yang selalu dikunci. Namun karena saat itu aku memaksa memintanya, dan mungkin Kang Ferry pun berpikir hal ini tidak akan menimpaku. Jadi dia pun memberikannya. Setelah mendengar perkataan Kang Ferry, aku hanya bisa diam. Dan akhirnya aku pun minta izin untuk membuang lemari itu. Kang Ferry pun mengiyakan. Kami pun lalu membuang lemari itu, membongkarnya terlebih dulu, dan memberikannya kepada tukang yang suka lewat di depan rumah. Entah berada di mana sekarang lemari itu. Tapi untungnya setelah lemari itu tidak ada, rumah kami kembali menjadi tenang. Ketika malam tidak terlalu panas, si kecil pun tidak rewel, dan yang pasti sosok itu tidak pernah mengganggu keluarga kami lagi.